Selamat malam Pak Greg. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Satria Alfalah. Saya dari kelas 04 dari Fakultas Psikologi dan dari kelas Religiusitas 14. Di sini saya akan memberikan pendapat saya atau video reaksi saya tentang masalah yang ada pada video tersebut, yaitu tentang damai dan sejahtera. Jadi menurut saya pengertian damai yaitu dapat berarti sebuah keadaan yang tenang. Damai dapat juga menggambarkan keadaan emosi dalam arti dalam diri ataupun lainnya. Damai dapat pula diartikan sebuah harmoni dalam kehidupan alami antar manusia, di mana tidak ada perseteruan ataupun konflik. Dan damai dapat berarti kombinasi yang baik dari definisi-definisi tersebut. Kemudian yang kedua, ada kesejahteraan atau sejahtera. Nah, sejahtera memiliki arti, yaitu ada 4 arti. Istilah umumnya sejahtera menunjukkan keadaan yang baik dalam keadaan makmur, sehat, dan damai. Kemudian sejahtera juga memberikan dampak yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya akan memberikan contoh kehidupan damai saya dalam, maksudnya kegiatan saya dalam kehidupan sehari-hari yang menurut saya itu bikin damai. Dalam agama saya, yaitu agama Islam, tentunya atau pastinya saya setiap hari melakukan yang namanya sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu itu tersebut pasti dilakukan pertama kali yaitu subuh. Nah, waktu subuh, bangun subuh, saya melakukan sholat subuh, yaitu kurang lebih jamnya jam 4 atau jam 5 antara jam tersebut. Pada jam itu saya bangun untuk melakukan sholat dan berdoa kepada Tuhan saya, Allah, untuk memberikan petunjuk hidup, untuk memberikan semuanya kepada saya. Kemudian setelah sholat subuh, saya membaca Al-Quran atau kitab suci saya dalam Islam. Menurut saya alasan saya membaca itu karena itu sudah membantu saya membuat hati saya lebih damai. Karena ketika kita membaca ayat suci atau ayat kitab kita merasa kayak ada sesuatu yang memberikan seperti seperti pencerahan ataupun seperti dorongan untuk buat kita menjalani kehidupan damai dan sejahtera. Kemudian setelah sholat subuh kemudian membaca Al-Quran, beberapa 1 jam kemudian saya melakukan sarapan. Nah, pada saat sarapan saya berkumpul dengan keluarga saya, tentunya dengan ibu saya, kakak saya makan bersama di atas meja. Itu merupakan suatu kedamaian dan kesejahteraan yang saya rasakan dalam keluarga, yaitu di dalam rumah saya sendiri. Kemudian pada saat sebelum kuliah saya bersih-bersih badan, kemudian saya bergegas kuliah, saya bertemu dengan teman-teman saya. Di situ saya mendapatkan kedamaian yang sangat luar biasa karena saya bertemu dengan orang yang baik. Saya bisa berinteraksi secara damai dan secara sejahtera, walaupun di situ terdapat beberapa agama yang berbeda, adat istiadat, latar belakang, lingkungan sosial yang beda. Nah, tapi dengan itu semua kita jadi tahu apa arti dari perdamaian itu sendiri. Kemudian setelah kuliah saya pulang, saya bergegas untuk mandi, istirahat. Nah, istirahat juga merupakan kedamaian dari hati kita sendiri dan otak kita untuk beristirahat. Jadi filosofi damai itu dapat diartikan luas ya, bukan cuma kayak kita tuh damai karena ada sesuatu, bukan, karena damai itu kita sendiri yang bentuk aslinya dari pribadi masing-masing. Jadi kalau kamu gak mikirin hal yang terlalu buat kamu pusing, itu bakal bikin kamu damai sih. Kayak ada masalah atau yang berat itu pasti.
pada Al-Quran, pada agama saya terdapat surat perdamaian, yaitu surat Al-Anfal ayat 61 yang berisi tentang, tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Dia Maha Pendengar dan Maha Mengetahui. Sekian video reaksi dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.